Welcome to my channel. Hai guys semuanya. Buat para subscriberku, sebelum aku memulai video ini terlebih dahulu, aku pengen berterima kasih buat kesetiaan kalian nih untuk selalu mantengin terus channel YouTubeku. Kali ini Foni masih akan berbicara tentang liburan tipis-tipis ya healing sedikit-sedikit lah ceritanya. Nah, untuk momen kali ini Foni ingin berbagi kepada kalian petualangan Foni berlibur, dan Foni kasih tema libur murah meriah asik. Nah, siapa bilang liburan itu harus mahal, harus keluar negeri, harus ngeluarin budget seambrek-ambrek? Enggak banget. Buktinya Foni pengen buktiin nih ya buat kalian semuanya bahwa kita bisa berlibur tetap asyik meskipun dengan dompet yang seadanya alias tipis-tipis mawon. Nah, kita akan menuju ke sebuah tempat wahana wisata di daerah Batu yang konon katanya indah banget pemandangannya ya, ala-ala Brazil gitu ya, Brazil Spanyol ya entahlah ya, pokoknya seperti itulah, dan penuh dengan bunga-bunga, dan yang terpenting adalah budgetnya, biayanya untuk masuk, tiketnya ya untuk masuk murah banget ya, enteng di kantong. Dan yang pasti buat saya yang hobi foto-foto, cerat-cerat, ciklak-ciklik, itu pas banget ya. Udah murah, tempatnya juga enak. Jadi kurang apa lagi coba ya. Nah, ini kita udah memasuki daerah wisata Batu, gengs. Jadi ikuti terus ya petualanganku untuk mencari tempatnya tersebut. Jujur aja ini baru pertama kali aku ke tempat ini. Jadi setiap kali aku liburan keluar kota selalu mengandalkan yang namanya GPS. Jadi buat para subscriberku nih ya, beberapa subscriberku kemarin ada yang nanya-nanya ya, yang waktu aku liburan ke Cimory itu setelah tol ini kemana arahnya, saya nggak bisa menjawab pastinya ya, karena saya juga cuma ngeliatin aja peta GPS dengan telaten, jadi juga lupa-lupa inget gitu. Nah, ini kita udah mendekati tempatnya, terlihat ya suasana Batu ini enak banget ya, pas banget buat kalian yang pengen healing, karena di mana-mana ya kita memandangnya hijau, mata kita bener-bener disegarkan. Nah, ini areanya juga agak menaik gitu ya, dan rutenya itu berkilo-kilo. Ini luar biasa sih ya, effort banget aku mengendarai sendiri ke tempat ini, dan jalanannya tuh kalian lumayan bisa melihat kan ya, agak berkelok-kelok. Kemudian di kiri kanan ya ada gundukan, bukan gundukan ya, itu semacam kayak gunung apa ya. Yang pasti di sana itu kayak ada peringatannya gitu, tulisannya bahwa daerah ini rawan banget longsor. Tapi tenang guys, aku nggak mencoba menakut-nakuti kalian ya. Worth it banget sih perjuangan kita mengendarai ke tempat ini ya. Selama nggak musim hujan seharusnya aman-aman aja ya. Nah, tapi kalian bener-bener deh ya, worth it banget, karena meskipun rutenya kayak gini tapi pemandangannya tuh super duper menyegarkan mata, jiwa, dan roh juga. Jadi kita akan langsung saja menelusuri rute yang lumayan ini, tapi tetap sambil happy-happyan. Oke, kita udah mau mendekati tempatnya nih kayaknya ya. Oke, kalian ikutin terus ya perjalananku sampai kita menuju ke tempat yang kita tunggu-tunggu. Nah, sambil melewati perjalanan yang jauh ini, aku juga mau sekalian nanya-nanya nih buat kalian. Kalian tuh sukanya kalau liburan ke daerah yang pegunungan, lautan, atau ke tempat-tempat kayak wahana permainan gitu? Share ya di kolom komen biar kita bisa berbagi cerita. Kalau aku sih jujur aja nggak terlalu suka yang namanya wisata pantai. Karena apa? Karena entah mengapa kulitku ini cepet banget hitamnya.
putihnya lama, hitamnya cepet banget, berjemur aja 1 hari udah hitam. Tapi mutihinnya amboy lama banget. Jadi aku nggak terlalu suka wisata-wisata yang berbau-bau pantai. Kalau gunung masih oke, air terjun masih oke, kayak soalnya masih kayak ada seger-segernya gitu kan ya. Oke, ini kita kayaknya udah mulai terlihat suasana-suasananya ya. Nah ya bener banget, kita udah langsung belok kiri, udah nyampe deh ya. Inilah dia tempat yang akan aku kunjungi ya, Santera Traponte. Namanya juga flora wisata, pasti banyak tumbuh-tumbuhan, kembang-kembangan, ijo-ijoan, warna-warni, macem-macem, meneduhkan hati. Oke, ini area parkirnya sih luas banget, atau bahasa Perancisnya tuh jembar banget. Jadi kalian nggak perlu takut, yang baru-baru belajar nyetir nggak usah khawatir, ini mah tahan parkirnya udah lebih dari cukup. Apalagi kalau kalian datang pagi hari kayak Eke. Langsung masuk, di depan pintu masuk kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan ya, ala-ala selfie gitu, kayak selebritis lah. Oke, kita udah masuk nih areanya. Kita dadah-dadah dulu. Apa sih, nggak penting banget ya. Ya udah, ini dia pintu masuknya ya. Udah terlihat banget bunga-bunga di kiri kananku. Terus pepohonan ijo-ijo di kiri kananku dan orang-orang yang banyak selfie-selfie. Jadi di depan ini aja udah kalian bisa selfie karena bagus banget pemandangannya ya. Oke, kita foto-foto juga, nggak mau kalah sama orang-orang. Ini ya, masuk lagi ke dalam sebuah lorong jalan. Ini kayak hutan-hutan gitu ya, penuh banget ijo-ijonya, lebat gitu. Saat masuk kita udah dinanti sama yang namanya loket tiket. Kalian pasti penasaran tiketnya berapa ya. Ini murah banget, murah gile deh ya. Jadi masuknya aja cuma 30.000. Itu weekend loh. Jadi why not? Kenapa nggak kesini? Makanya aku penasaran banget dan langsung kesini. Ya jadi nggak penasaran sih ya, nggak heran juga kalau di sini banyak banget yang datang karena murah meriah sih. Terus juga pemandangannya bagus-bagus. Coba lihat kayak gini ya. Kalian yang hobi foto udah pasti jepret-jepret terus udah kayak kita-kita nih, foto di mana-mana ya, meskipun angle-nya seadanya ya udah. Seperti biasa kita liburan nggak perlu banyak-banyak orang, cukup berdua aja udah heboh banget, dan udah sesi foto-fotonya itu pasti bakalan seru banget karena kita berdua juga hobi foto-foto ya. Tuh indah banget kan ya, bunga-bunganya bergantungan kayak gitu, udah kayak berasa di pelaminan gak sih? Ya ini dia ya, bapak, ibu, anak semua pada foto-foto di sini ya. Jadi bener-bener momen yang pas banget buat kalian menghabiskan waktu atau sekedar quality time bersama saudara, keluarga maupun teman-teman kalian. Wih, di sini tuh ya yang namanya tumbuh-tumbuhan tuh hidup dengan sangat lebatnya, sampai kadang aku takut jangan-jangan nih ada ularnya. Enggak lah ya. Jujur aja nih, sebenarnya yang paling aku khawatirin kalau ada tanaman-tanaman lebat kayak gini adalah serangga. Takut digigit ya, takut pulang-pulang bukan bawa oleh-oleh tapi bawa bentol-bentol di sekujur badan. Nah ini dia ya, bentar lagi kita akan sampai ke tempat yang indah banget juga. Jadi bisa kalian buat foto-foto. Ini hampir semua rata-rata daerahnya bisa buat foto-foto deh ya. Bahkan dari pintu masuk aja udah bagus banget bisa buat foto-foto. Nih tuh ya, di sini tuh kalian masuk, kita disambut dengan lagu-laguan dangdut. Kalian hobi bergoyang kayak saya, cocok banget ya kita untuk joget-joget mania di sini. Tapi jangan terlalu heboh, nanti diliatin sama orang. Nah kemudian di sini juga biasanya ada penampilan-penampilan musik gitu deh kayaknya, karena ada disediakan semacam panggung. Nah di sini tuh banyak sekali gedung-gedung berwarna-warni seperti ini. Jadi pas banget nih buat foto-foto. Seperti yang saya bilang ya, kalian tidak akan rugi udah bayar segitu dan bisa mendapatkan tempat foto-foto yang banyak banget tuh. Pokoknya di sini tuh harus foto-foto. Kalau enggak haram hukumnya. Ini di sini juga ada kios-kios atau rumah-rumah kecil kayak gini yang juga penuh warna-warni. Ini ada peminjaman kostum. Kemudian juga ada foto-foto 3D nih, kostum ya, persamaan kostum. Kemudian ada foto booth 3D kayak gini
gini tuh, bisa muter-muter kayak gini ya. Aku sih nggak mencoba semuanya karena kita kan mau temanya kali ini tuh liburan yang murah meriah ya. Ini apa lagi manggil-manggil? Oh, kayaknya mau foto. Cekrik tuh kan, foto bagus banget di sini tuh. Nah, bisa kalian buat mengekspresikan diri ala-ala kayak gadis sampul. Gadis sampul kelihatan banget ya umurnya saya. Ya udah, kita teruskan petualangan kita sambil tetap jepret-jepret di sana sini kalau kita ketemu tempat yang bagus. Gimana menurut kalian ya? Bakat foto saya udah bagus apa belum? Kayaknya bakat foto aja, nggak bakat jadi model. Karena lihatlah gaya saya ya, kalah sama adik saya. Nah, di sini tuh meskipun konon katanya temanya itu lebih kayak ke arah Brazil gitu ya, tetapi juga ada nuansa-nuansa Korea, Jepangnya gitu. Buktinya ada bunga-bunga sakura di sini ya, lucu banget deh. Kyowo banget katanya opa-opa Korea ya. Tuh, kalian bisa foto dimanapun. Cuma ya gitu ya, agak antri emang kalau misalnya rame kayak gini. Ini kenapa rame? Karena ini musim liburan lebaran kemarin aku berangkat ke sini, jadi rame banget. Di sini juga ada penyewaan skuter kayak gini ya. Jadi kalian bisa berkeliling sambil menikmati indahnya pemandangan di sekeliling. Tuh ya, bagus banget ya. Penataannya bagus banget. Tuh ada orang foto-foto. Wah, enak banget dah di sini ya. Sejuk juga daerahnya. Cuma karena ini udah terik ya, meskipun sejuk tapi panasnya tetap terasa. Nah, ini dia yang aku bilang ya, bangunan berwarna-warni macam-macam. Jadi bisa buat foto-foto. Kemudian ada ibu-ibu yang bawa air tumpah alias air mancur. Kalian juga bisa foto di sana. Oke, ikuti terus petualanganku ya. Dari tadi aku ngomong terus ngelotes terus ya. Ya udah deh, kita teruskan lagi menikmati keindahan pemandangan bunga-bunga juga di sini ya. Oh iya, kita tadi ya kalau masuk nih sekilas info aja nih ya. Kalau masuk kita akan dapat beberapa voucher untuk ngemil, makan nggak sih, ngemil sebenarnya ya. Ngemil, minum, kemudian juga ada voucher untuk beli bunga. Di sini bisa beli bunga kalian. Nah, sekilas info juga nih ya, kami kalau mau liburan-liburan tuh emang kayak gini nih kostumnya ya. Jaket hoodie kayak gini, ransel, kemudian sepatu kets ya. Padahal kalau lihat orang lain di tempat ini, itu semua pakai kostum yang bagus-bagus. OOTD-nya keren banget dah ya, sesuai jadi buat foto-foto. Udaranya sejuk, kita istirahat dulu sebentar, duduk di sini. Maklum kita ini nggak biasa jalan jauh, jadi kalau ada tempat duduk kita duduk dulu sebentar. Nah, di sana tuh yang di ujung itu adalah tempat wahana-wahana permainan buat anak-anak kecil. Ya kalau mau orang tua mau main juga nggak masalah sih ya. Oke nih ya, ada orang-orang main skuter, kemudian ada kebanyakan keluarga sih ya yang main-main ke sini karena maklum lah ini musim libur lebaran, jadi banyak yang bawa anak-anaknya kemari. Oke deh, kalian akan aku izinkan untuk menikmati sejenak petualanganku ya, dimana ini udah bagus banget pemandangannya, jadi kita mau foto-foto dipuas-puasin. Nah, ini adalah area di mana kalian bisa duduk-duduk santai sambil makan, mungkin bawa bekal. Boleh banget ya duduk-duduk di sini bersama dengan keluarga, teman-teman. Nah, sayangnya karena di sini udah full banget, jadi kami nggak dapet deh tempat duduk. Jadi kami memutuskan untuk langsung aja jalan terus tancap gas sambil melihat pemandangan. Oke, kita akan melanjutkan petualangan kita ke situs berikutnya. Ini sebenarnya sih rata-rata kayak gini-gini aja sebenarnya ya. Tapi maksud saya dengan begini-begini aja itu adalah yaitu pemandangannya. Pemandangannya itu sampai ke atas nanti itu adalah didominasi dengan bunga-bunga dan juga dihiasi dengan gedung-gedung yang berwarna-warni. Tapi yang bikin menarik adalah bunganya itu macam-macam dan orang yang nata tuh pinter banget gitu sehingga jadinya indah banget. Saking indahnya sampai ada yang kepengen bikin video klip ala film-film India gitu tapi gagal. Ya udahlah ya, kita berhubung dapat tempat duduk yang kosong, kita ngaso dulu seperti biasa ya. Tapi ngaso kita bukan berarti nggak ngapa-ngapain duduk aja loh ya. Ngaso kita tuh pertanda kita juga tetap selfie
selfie ala-ala gitu. Tuh seperti yang saya bilang ya, di sini tuh penataannya bagus banget. Bunga-bunganya warna-warni dan kecil-kecil kayak gini, tapi ditata dengan sebagus dan seindah itu ya. Jadi kita juga betah rasanya tinggal ya berlibur di sini. Jadi pengen nginep tuh kan, sampai salah ngomongnya. Oke, jadi ini sudah kita berkeliling ke area sini, kita tinggal naik lagi terus ke atas ya. Jadi ini lahannya emang kayak nanjak gitu guys. Jadi siapkan kaki kalian. Semakin ke atas maka pemandangannya semakin indah pol. Di tengah perjalanan ini kita juga akan melihat gedung-gedung warna-warni yang bisa banget buat kalian foto-foto. Nah, kalian penasaran kan kira-kira di depan sana apakah yang akan menghadang kami? Nantikan di video berikutnya ya.